Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rangkaian sistem pengapian CDI yang menggunakan full elektronik ya. Jadi tidak menggunakan platina lagi, tetapi di sini menggunakan generator pulsa model induktif ya. Nah ini ya. Nah ini kemudian ada bagian B ya. Jadi untuk menguatkan pulsa ya. Oke, jadi ini rangkaian lengkap dari sistem pengapian CDI yang full elektronik, tidak menggunakan lagi kontak pemutus ya. Dan ini adalah bagian penguat pulsa yang dihasilkan oleh ini ya. Ya, ini penguatnya. Kemudian ini bagian flip flop ya. Jadi bagian untuk mengisi kapasitor. Nah, jadi di sini ada transformator. Ini transistor ya, yang bekerja on dan off secara periodik. Ya, on dan off secara periodik. On dan off ini diatur oleh kerja transistor ini. Ya. Jadi ini transistor ini saling bekerja ya. Jadi ini ya. Nah, kemudian on dan off-nya transistor ini ya mengakibatkan medan magnet pada kumparan primer transformator berubah-ubah, sehingga pada kumparan sekunder juga tegangannya akan terjadi tegangan yang tinggi ya, karena jumlah lilitan pada kumparan sekunder ini jauh lebih tinggi dibanding dengan kumparan primernya. Nah, tegangannya bolak-balik disearahkan oleh dioda ini dan untuk mengisi kapasitor yang ini ya. Dan ini adalah bagian tiristor. Nah, bagian tiristor ini tadi sudah disinggung juga, dia akan membuang muatan kapasitor melalui tiristor pada saat tiristor akan on ya. Pada saat tiristor on, dibuangnya ke kumparan primer ya, kemudian menuju ke terminal negatif kapasitor. Nah, jadi ini rangkaian sistem pengapian elektronik ya secara lengkap ya. Memang kalau kita bahas aliran arusnya ke tiap komponen ini sangat rumit ya, sehingga secara global yang saya jelaskan tadi ya. Nah, kemudian kita perhatikan ya. Jadi jika disederhanakan, maka sistem pengapian CDI itu bisa kita lihat rangkaiannya seperti ini ya. Jadi rangkaian yang rumit tadi bisa kita kelompokkan menjadi beberapa blok. Ini bagian dari pembangkit pulsa atau generator pulsa ya. Kemudian ini adalah pembentuk pulsa. Jadi pulsa yang berbentuk sinusoidal seperti ini ya. Ya, tidak persis sinusoidal ya, tetapi di sini positif, kemudian negatif, positif, negatif, dan seterusnya ya. Ini diubah oleh pembentuk pulsa. Ya, kalau pada rangkaian ini di sini ya pembentuk pulsanya. Ya. Jadi dari sinyal yang berubah-ubah ya, positif negatif diubah menjadi sinyal kotak-kotak ya. Oke. Nah, dari sinyal pada gambar di atas ini ya, kemudian oleh pembentuk pulsa diubah menjadi sinyal kotak-kotak seperti ini ya. Nah, ini pada pembentuk pulsa. Kemudian pada DC to DC converter ya, tadi sudah dibahas. Ya, jadi DC to DC converter mengubah tegangan DC dari baterai
menjadi AC, kemudian dinaikkan tegangannya dan disearahkan kembali untuk mengisi muatan kapasitor, ya, untuk mengisi kapasitor. Nah ini ya, jadi di sini untuk mengisi kapasitor. Nah ini ya. Nah kemudian di sini ada bagian pemicu, ya, bagian pemicu, yaitu tiristor. Ya, dari pembentuk pulsa, ya, pulsa-pulsa yang sudah kotak-kotak ini digunakan untuk meng-on dan off-kan bagian pemicu atau tiristor, ya. Nih. Nah, jadi dari bagian ini, ya, ini masuk ke kapasitor. Maaf, ya, masuk ke tiristor. Jadi ini tiristor. Jadi bagian pemicu ini menghasilkan tegangan untuk diinputkan ke kaki gate, kaki gerbang dari tiristor. Nah, jika kaki gate sudah diberi input, maka tiristor ini akan on, ya, sehingga muatan kapasitor akan bisa dialirkan, ya, ke, nah ini ya, dialirkan muatan kapasitor melalui tiristor ke kumparan primer koil. Ya. Nah, ini aliran tertutup kembali ke terminal negatif kapasitor. Jadi di sini bagian positif kapasitor, ya, pada saat tiristor ini bekerja, muatan dari kapasitor ini akan dialirkan melalui tiristor, ya, menuju kumparan primer. Ya, jadi ini ke ground di sini, ya, ke kumparan primer, ya. Kemudian ke negatif kapasitor. Loh Pak, kenapa arus dari kapasitor melalui tiristor itu kan sudah ketemu ground, ya, sudah ketemu ground. Kenapa masih mengalir ke kumparan primer coil? Arus kan selalu mencari ground, betul, ya. Jadi arus dari suatu baterai misalkan, yaitu akan mengalir ke ground. Dan groundnya itu adalah negatif baterai tersebut. Nah sekarang kapasitor ini fungsinya adalah sebagai sumber energi listrik. Ya. Nah kapasitor ini memiliki terminal positif bagian atas dan negatif bagian bawah. Nah pada saat kapasitor mengalirkan atau membuang muatannya, ya, dari terminal positif kemudian ke tiristor, tentu pembuangan muatannya itu atau aliran arus dari kapasitor itu akan ke terminal negatif kapasitor ini, bukan terminal negatif ground. Ground ini kan terminal negatifnya baterai. Nah, sedangkan kapasitor dalam keadaan ini dia berfungsi sebagai sumber tegangan, sumber energi listrik yang akan dialirkan ke kumparan primer coil. Dan aliran arus itu tentu akan menuju terminal negatif kapasitor. Ya, jadi simbol ground di sini ini kan berhubungan atau menjadi satu rangkaian dengan simbol ground di sini. Ya, jadi saling terhubung antara simbol ground ini dan simbol ground yang ini, ya. Nah, jadi aliran arusnya ini dari sini, ya, kemudian ke sini, ya, kumparan primer, kemudian ke terminal negatif kapasitor. Nah, ini ya. Baik, jadi itu penjelasannya, ya. Nah, pada saat kapasitor ini dibuang, pada saat kapasitor ini membuang muatannya ke kumparan primer coil, ya, di sini ada tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Nah, jadi tegangan tinggi pada kumparan sekunder ini terjadi pada saat muatan kapasitor dialirkan ke kumparan primer coil. Oke.